Kalau kita mah kan kalau ada orang pinter gitu ya, bisa jadi di luar negeri diakuin. Kalau di Indonesia diteken orang pinter tuh, nggak laku orang pinter. Makanya kalau di Indonesia kita jangan jadi orang pinter dah, jadi orang PA aja dah, laku gitu. Kalau jadi orang PA laku, orang pinter nggak laku di Indonesia mah. Karena bicara fikih adalah bisa jadi ada hal-hal yang belum kita alamin, itu udah dialamin sama orang lain, atau bisa jadi sesuatu yang belum terjadi, nanti bisa jadi kita akan nemuin keadaan seperti itu. Namanya fikih begitu. Itu boleh aja, itu bangunin nggak apa-apa. Kalau ada yang marah, itu bukan orang, karena kan ada yang marah juga gitu. Ya ada tuh masjid-masjid tentu, kalau belum subuh jangan sholawatan apa katanya, berisik katanya. Ya karena emang lagi bangunin. Gue udah bangun, ya lu udah bangun. Yang lain kan, emang yang bangunin lu doang ini. Emang masjid bakal lu doang, bakal orang-orang juga. Gitu. Kan ada aja ya orang sekarang gitu. Katanya sholawatan, pakai sholawatan apalah. Dulu Nabi enggak begitu. Ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa sulan sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Terkhusus untuk guru kita Kiai Haji Muhammad Hamzah yang baru selesai operasi ya. Alhamdulillah sudah masuk ruang rawat ya. Kalau ada perkembangan baik besok bisa pulang ke rumah insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan selalu Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, senantiasa kita bisa terus menggali ilmu-ilmu yang ada pada beliau. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya, pada jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala babu syuruti sihhatis salati. Makna syuruti sihhatis salati ay la tasihhus salatu illa idza tawaffarat hadhihi syurutu min bidayatis salati hatta nihayatiha wa hiya sab'atun. Asy-syartul awwalu dukhulul waqti ay la tasihhus salatu illa ba'da dukhulil waqti yaqinan aw dhannan bil ijtihadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan bacaan kita sampai kepada pembahasan babu syuruti sihhatis salati ay hadza babu syuruti sihhatis salati. Satu bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya salat. Kalau kemarin kan bicara tentang syarat-syarat wajib salatnya. Jadi ketika memenuhi syarat itu dia wajib salat. Nah, kalau ini ketika sudah memenuhi kewajibannya, syarat wajibnya, bagaimana dengan sholatnya, sah atau tidak? Ya, bicara tentang sah atau tidaknya bisa kita tahu tuh. Kalau kita lihat nih orang sholatnya sah apa enggak nih, kita tahu, bisa lihat. Karena apa? Di dalam sholat ada syarat sahnya sholat. Jadi kalau nanti pertanyaannya syarat apa sholatnya itu sah atau tidak, itu ketahuan karena udah dikasih tahu, ya kan? Dikasih tahu syarat sahnya seperti apa. Tapi nanti sholatnya itu diterima apa kagak kita nggak tahu, urusan Allah itu. Tapi kita ketika melihat syarat wajib, ya melihat syarat sah, bicara tentang rukun-rukun sholat kita sudah penuhi itu dalam rangka apa? Kita punya harapan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi kalau memang bicara sah atau tidak sah bisa tahu karena apa? Emang ada itu bab tentang syarat-syarat sahnya salat gitu. Makna syuruti sihhatis salati, adapun makna syarat-syarat sahnya salat itu ai la tasihhus salatu. Ini udah ada dipastikan gitu, la tasihhus salatu. Jadi tidak sah salat seseorang itu illa idza tawaffarat hadhihi syurutu min bidayati sholati hatta nihayatiha. Jadi tidak sah salat seseorang itu kecuali idza tawaffarat, jikalau memenuhi hadhihi syurutu, syarat-syarat ini. Jadi kalau syarat-syarat ini terpenuhi min bidayati sholati, dari awal mula salat, hatta nihayatiha, sampai berakhirnya itu salat, syarat-syarat ini terpenuhi, maka sahlah salatnya itu. Jadi kita bisa tahu itu salat kita itu sah atau tidaknya ya tergantung dari apanya? Memenuhi syarat-syarat sahnya atau tidak gitu. Karena di sini disebutnya la tasihhus sholatu. Jadi enggak sah salat illa idza tawaffarat hadhihi syurut, kecuali memenuhi daripada syarat-syarat ini. Jadi pertanyaannya, kalau kita pengen sholat sah bagaimana? Ya penuhi syarat-syarat sah sholatnya. Dengan demikian kita sudah memenuhi syarat sahnya, sila kata ilokan gitu ya, ilokan sholat kita jadi nggak diterima. Tapi wallahu a'lam gitu ya, bicara sholat kita diterima atau tidak, karena itu hak Allah kan gitu. Tapi dalam fikih ya kita penuhi apanya?
syaratnya, syarat wajib, syarat sah, ya lalu rukun-rukunnya disempurnakan dan gitu. Insya Allah ketika sudah memenuhi syarat wajib, syarat sah, rukun, itu sholat pasti ada nilainya gitu. Ini kan sholat yang tidak ada nilainya adalah ketika sholat itu tidak mengikuti kaifiatnya. Ini ketika Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli gitu ya. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Emang sholatnya bagaimana? Ya ini ya, ulama udah memberikan apa? Banyak penjelasan tentang bagaimana sholatnya Nabi itu ya. Jadi kalau sekarang ada pertanyaannya, lah itu kan kitab yang ngarang ulama itu mah, itu bukan sholatnya Nabi kali, itu mah bisa aja ulama kali ngarang. Ya kan ulama warasatul anbiya, kita yakin ulama itu ketika memberikan arahan tentang satu permasalahan pasti dasarnya adalah apa? Al-Quran dan hadis ya. Bisa jadi kita memahami Al-Quran, memahami hadis tidak bisa secara langsung, makanya ulama-ulama kita memberikan penjelasan itu. Makanya ada saya punya salah satu kitab tuh, ada namanya Sifatus Sholatin Nabi, ada sifat sholatnya Nabi. Jadi kalau bicara tentang shollu kama ra'aitumuni usolli gitu ya, sholatlah kamu seperti aku sholat, kita yakin betul bahwasanya apa yang disusun oleh ulama berkenaan dengan kaifiat sholat, mulai dari toharoh gitu ya sampai syarat-syaratnya, itu semuanya kita yakin itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi insya Allah yang kita baca ini, yang kita lakukan ini, sholat kita ya berdasarkan bagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi nggak sah tuh kalau sholat tidak memenuhi syarat-syarat ini. Jadi memenuhi syarat ini bukan di awal doang. Min bidayatis sholati hatta nihayatiha. Jadi dari mulai sholat sampai akhir sholat. Jadi harus memenuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak dipenuhi syarat-syarat ini dari awal sampai akhir, ya sudah dipastikan tidak sah sholatnya gitu ya. Ini ada 7 ya, wahiyya sab'atun. Ada 7 syarat sah sholat yang mesti kita penuhi dari awal sampai akhir sholat kita. Apa saja? Yang pertama, asyartul awwalu, adapun syarat yang pertama dukhulul waqti, yaitu masuk waktu ya, dukhul ya. Dakhala yadkhulu dukhulan ya. Jadi masuk waktu nih. Jadi syarat sah sholat yang paling pertama adalah masuk waktu. Ai la tasihhu sholatu illa ba'da dukhulil waqti ya. Jadi tidak sahlah itu sholat kecuali udah masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu dia sholat biar kata khusyuk kayak apa juga gitu ya. Ya belum masuk waktu ya kagak sah gitu. Yakinan au zonnan bil ijtihadi. Bagaimana itu dia mengetahui akan masuknya waktu? Yakinan, dengan yakin, au zonnan, atau menyangka sudah masuk waktu, tapi apa? Bil ijtihad, dengan ijtihad, dengan kesungguhan mencari bahwasanya ini udah masuk waktu atau belum. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi udah jelas tuh. Kewajiban sholat itu udah tertentu waktu-waktunya. Jadi nggak sembarangan kan gitu. Ya nanti bicaranya beda lagi kalau sholatnya sholat qadha nanti itu. Jadi kalau misalkan dia di sini ada syarat sah sholat itu masuk waktu, dia waya apa aja dia mau sholat, bisa nggak? Nggak bisa kalau bicara syarat sahnya sholat. Kan kalau bicara qadha udah lain lagi ceritanya, qadha mah itu. Jadi masuk waktu itu menjadi syarat sah sholat, sehingga tidak sahlah sholat seseorang kecuali ketika udah masuk waktu. Yakinan, dengan yakin, betul-betul yakin dia udah masuk waktu. Au zonnan bil ijtihadi, atau dia menyangka dengan ijtihadnya
bahwasanya itu sudah masuk waktu. Tapi yang paling pertama itu harus apa? Yakin dulu. Jadi ketika masuk waktu itu dengan apa? Yakin emang betul-betul sudah masuk waktu. Adapun urutannya, ya. Sekarang kalau kita sholat itu mestilah ia masuk waktu. Urutannya maratibu ma'rifati dukhulil waqti sittatun. Adapun urutan pengetahuan kita akan masuknya waktu itu ada 6. Jadi kan kita bisa tahu nih masuk waktu karena apa? Nah, di sini maratibu ma'rifati dukhulil waqti sittatun. Jadi urutan pengetahuan kita tentang masuknya waktu adalah dengan 6 hal ini. Kemarin kan kita udah cerita tuh di bab sebelumnya tentang waktu-waktu sholat. Itu kan dijelaskan ya, kalau zuhur ketika udah zawal, lalu kalau asar bayangan benda sudah sama dengan panjang bendanya lebih dikit, lalu kalau maghrib udah guru bisyamsi, udah terbenam matahari, kalau isya udah hilang mega merah tuh, kalau subuh ketika udah terbit fajar shadiq itu. Tapi apakah kita bisa betul-betul menentukan masuknya waktu sholat dengan gambaran yang kemarin disebutkan seperti itu? Kan bisa jadi kita ada kesulitan, ada keterbatasan gitu ya. Siapa yang bisa tahu betul dengan terbitnya fajar shadiq? Ya kan agak susah kita sekarang. Bisa jadi karena kondisi tempat, udah banyak bangunan gitu, kita ngeliat beletan udah ada apartemen ketutupan, kita nggak ngelihat itu mana fajar shadiq kan gitu. Atau ketika apalagi guru bisyamsi, ketika terbenam matahari di sebelah kulon, kita ngelihat bagaimana mau ngeliat terbenam matahari anu gitu, orang di sebelah sana udah mall mulu. Wah, itu berarti ada kesulitan. Jadi bagaimana maratibnya? Yang pertama imkanu ma'rifati yakinil waqti ka guru bisyamsi. Ini memang yang pertama itu adalah dengan kemungkinan pengetahuan dengan yakin waktu-waktu sholat itu seperti ketika terbenam matahari. Betul-betul emang taunya itu ya emang dia sendiri. Ya, jadi ketika ada pengertian masuknya waktu itu ada tanda-tanda tertentu, misalkan maghrib itu terbenam matahari, emang dia lihat sendiri, oh udah terbenam tuh matahari, berarti udah masuk maghrib. Ada nggak yang masih begitu? Bisa jadi masih ada. Daerah-daerah tertentu, orang-orang yang belum ada teknologi misalkan gitu ya, belum ada teknologi, belum ada listrik gitu, belum masuk TV, radio dan lain sebagainya. Jadi ketika masuk waktu, dia betul-betul melihat imkanu ma'rifati yakinil waqti. Jadi kemungkinannya itu adalah dia pengetahuan dia tentang yakinnya masuk waktu dengan melihat secara langsung. Kalau kita sekarang udah susah, udah jarang, bukan udah jarang, bisa jadi udah nggak ada yang menentukan masuknya waktu itu lewat keyakinan melihat secara langsung. Mungkin ada juga kali-kali juga kalau kita ngelihat apa namanya itu jamaah yang di Goa ya, yang di Goa itu, yang di Sulawesi itu jamaah An-Nadir. Ya, dia kan ngelihatnya memang gitu ya. Jadi kan kita di sana belum ada teknologi tuh. Ya, mereka masih alami tuh, nggak ada teknologi. Jadi kalau ngelihat waktu sholat ya udah betul-betul melihat bagaimana tanda-tanda masuk waktu sholat. Ya, mungkin saja bisa jadi dia masih pakai itu. Kan gitu. Kalau kita mau praktek itu ya bisa jadi bisa gitu ya. Misalkan lagi naik gunung, ya misalnya gitu kan, di naik gunung kan, misalnya dia kagak bawa teknologi, dia bawa teknologi tapi enggak bisa digunakan, ya karena di alam terbuka, di alam terbuka itu di hutan, kan gitu, dia pengen ngelihat masuk waktu sholat, ya yang dia lihat apa misalkan hanya alam saja, ya udah, tanda-tanda itu bisa jadi dia jadikan pedoman untuk masuknya waktu sholat, bisa jadi gitu. Tapi sekarang pendaki gunung juga udah canggih, udah bawa apa ya udah canggih kan gitu.
mendaki gunung bawa kulkas, mesin cuci, begitu canggih dah. Lalu yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Ya. Kalau pertama tadi, ya dia sendiri memang tahu kapan masuk waktu sholat, dia tahu. Tapi yang kedua ini wujudu mukhbirin an ilmin, adanya orang yang mengabarkan tentang pengetahuan itu. Kita nggak ngerti nih. Kalau maghrib bagaimana sih maksudnya? Wah, saya nggak tahu. Tahu ada orang yang ngasih tahu kalau maghrib itu ini udah masuk soalnya matahari sudah terbenam. Nah itu boleh. Ya, kita dikasih tahu tuh ya. Nah, mukhbir, yang orang yang memberikan kabar tentang masuknya waktu itu. Kan bisa jadi itu ya. Ngalamin gitu. Dulu pernah ngalamin masih kecil. Nah, rumah paling bawah, orang-orang rumah di atas semuanya. Udah gitu hujan, gluduk, mati lampu. Ya biasanya kan kedengaran adzan dari masjid, ini kagak kedengeran. Nah, itu orang-orang udah pada buka puasa, kita belum. Karena apa lah emang hujan. Kita nanya, "Lah udah buka dari tadi." Ya Allah, kita belum buka. Di sini nih rumah ini dulu. Lah kagak ada TV, belum ada TV. Nah, itu listrik juga masih, tapi memang mati lampu. Hujan, duduk, mati lampu lagi. Wah, udahlah. Orang-orang udah pada makan lah, kita belum, masih nungguin aja japluk aja nungguin maghrib. Nah, gitu lah, udah maghrib gitu. Jadi wujudu mukhbirin an ilmin. Gitu. Jadi pengetahuan yang kabar yang dia dapati dari orang yang tahu tentang masuknya waktu. Kita dikasih tahu tuh, udah adzan. Kan gitu. Udah masuk, udah waktu. Kan gitu. Yang ketiga, as-sa'atul mujarrabah awil muadzinu thiqah fil ghayyim. Ya. As-sa'atul mujarrabah. Jam yang apa? Mujarrabah, yang tepat gitu ya. Kita kan sekarang udah canggih. Ya, musola, masjid, bahkan orang di rumah beli juga itu jam digital penunjuk waktu sholat. Itu saking dia pengen sholat di awal waktu. Awil muadzinu thiqah, atau kita taunya dari muadzin yang thiqah, yang terpercaya. Ya sekarang kita banyak itu juga dari muadzin yang thiqah ya, musola masjid sekarang setiap waktu adzan. Ya itu dia adzan, si muadzin taunya dari mana? Ya dari sa'atul mujarrabah tadi. Ya kan dari jam digital, karena kan kalau dulu kita masih ingat kalender. Gitu ya, masih ingat kalender kita. Kan kalau kalender zaman dulu ya atasnya tanggal, bawahnya apa? Waktu sholat. Ya kalau di bulan Agustus misalkan, kayak sekarang pertengahan Agustus, waktu maghrib itu jam berapa? Emang begitu terus berputar. Sama tuh. Makanya itu jam digital yang dibikin di masjid, di musola itu disetting 100 tahun itu berlakunya. Jadi ketika dibuat 100 tahun yang akan datang, dia masih bisa nunjukin waktu sholat. Nanti 100 tahun yang akan datang baru diapain? Di restart lagi tuh. 100 tahun tuh kita udah mati, dia masih nunjukin waktu sholat tuh. Luar biasa itu. Ya, tadi setting lagi baru canggih udah. Ya karena memang bisa ketahuan kalau masuk waktunya sholat itu, bisa ketahuan, bisa dihitung. Itu kalau dulu kalender kan begitu juga. Saya ingat kalau di masjid dulu waktu masih kecil, ya udah masuk waktu apa belum? Ya belum ada jam digital ketika itu. Jadi ngelihatnya apa? Kalender, atau ngelihat jadwal waktu sholat itu selama emang itu berlaku sepanjang masa emang. Ya karena di bulan-bulan itu akan masuk waktu sholat itu udah pasti berputar sama tuh. Ya kayak sekarang nih, kira-kira maghrib jam 6 ya? Jam 5 lewat 54 gitu. 54 gitu atau 55 tuh. Jadi jam 6 kurang 5 tuh. Ntar makin lama makin apa tuh? Ya bergeser, atau jam 6 lewat kan gitu. Kalau bulan Ramadan nggak mungkin itu jam 6 lewat, nggak. Jadi kalau Ramadan jam 6 kurang kan gitu. Kita kalau bulan Ramadan jam 6 lewat, maghrib setengah 7, gelampangan Ramadan maghrib setengah 7, protes gitu kita. Protes. Ini bisa dimajuin, bisa nggak katanya gitu.
Coba TV One mungkin bisa majuin waktu maghrib, kan TV One memang beda kan, begitu. Jadi as-sa'atul mujarrabah awil muadzin thiqah, ya, muadzin yang thiqah, muadzin yang terpercaya. Lah emang ada muadzin yang tidak terpercaya? Ada. Muadzin seadzan-adzannya doang gitu maksudnya. Harusnya muadzin itu memang tahu betul, wah ini udah masuk waktu. Kalau sekarang sih muadzin yang bagaimana udah canggih dah udah. Karena penunjuk waktunya apa? Jam digital tuh. Pakai itu seorang, wah sekarang apalagi udah canggih banget dah. Ya, jam digital itu bukan hanya nunjukin waktu sholat, bahkan nama kita ada di situ. Ya, nama kita ada di situ. Saya kemarin waktu Jumat di Al-Muhajirin, Jumat yang duluan, saya habis sholat sunnah, saya begini, ada nama saya. Wah, ini ternyata jam digital bukan nunjukin waktu sholat doang, ada nama saya juga jalan tuh, canggih juga. Saya terusin, saya ikuti, Rapik nggak ada namanya ini. Nggak kesebut dia, kata nama saya doang ini, Rapik nggak kesebut. Itu canggih juga itu ya. Jadi muadzin, apa namanya, khatib, imam gitu, pakai itu ya. Jajar berjalan itu teh canggih juga itu. Itu jam digital itu ya katanya sampai di Masjidil Haram pun ya, jam digital yang digunakan itu yang nyeting orang kita tuh, orang Surabaya, orang ITS. Teknologi yang nemuin jam digital untuk penunjuk waktu sholat ternyata anak ITS Surabaya. Katanya, nggak tahu itu benar-benar diakuin apa kagak. Kan gitu. Kalau kita mah kan kalau ada orang pinter gitu ya, bisa jadi di luar negeri diakuin. Kalau di Indonesia diteken orang pinter tuh, nggak laku orang pinter. Makanya kalau di Indonesia kita jangan jadi orang pinter dah, jadi orang PA aja dah, laku, gitu. Kalau jadi orang PA laku, orang pinter nggak laku di Indonesia mah. Jadi bisa jadi as-sa'atul mujarrabah awil muadzinus thiqah fil ghayyim, ya, fil ghayyim. Ghayyim itu kan keadaan yang cuaca yang mendung, gitu. Kita pengennya waktu sholat itu kita tahu dengan apa? Lihat langsung. Ya kalau mendung gimana? Ya dengarlah suara azan. Ya kalau sekarang mungkin dari azan masjid, musola tidak terdengar. Tapi gadget kita udah apa? Bisa azan, dia udah canggih. Cakep banget lagi azannya. Iya enggak? Handphone kita kalau azan cakep banget. Giliran kita nyoba azan, suara gue jelek amat ya. Gitu. Azan disetting waktu sholat. Ya, tapi memang antara satu daerah dengan daerah yang lain pasti ada perbedaan ya, karena ada perbedaan waktu, udah pasti ada perbedaan masuk waktu sholat gitu. Lalu yang keempat, imkanul ijtihadi minal basir bihirfatin aw nahwiha. Ya. Ada kemungkinan ijtihad ya, ada dengan usaha dulu, minal basir, orang-orang yang melihat ya, bihirfatin au nahwiha, ya, dengan usahanya ya, ngapain ya, karena emang dia bisa lihat kan gitu, dengan usahanya lalu dia cari sampai betul-betul dia tahu itu udah masuk waktu sholat gitu. Tapi ini udah urutan yang keberapa, udah keempat udah ya, ini udah jarang dan gitu, sampai sebegitunya jarang gitu. Wal khamisu imkanul ijtihadi minal a'ma bihirfatin aw nahwiha. Ada kemungkinan usaha yang dilakukan dari orang yang apa? A'ma, orang yang buta. Ya, dia enggak lihat dan gitu. Tapi kan bisa jadi dia dengar. Ada juga yang misalkan yang enggak dengar, tapi dia lihat tapi dia enggak dengar. Ya sekarang kalau dia enggak dengar, dia lihat, bisa jadi gampang. Ya kalau maghrib TV kita kalau maghrib udah pasti apa? Ada azan. Maghrib doang tuh, heran kenapa maghrib doang ya? Isya kagak, subuh juga kagak, zuhur kagak tuh, asar juga kagak. Tapi kalau radio pasti itu ya, ya termasuk bench radio tuh. Konsisten dia tuh kalau waktu sholat pasti ya azan. Cakep juga untuk apa? Ngingetin gitu, diingetin kita. Nah, yang terakhir taklid, ya, at-taqlidu. Yang keenam,
Bagaimana urutan pengetahuan kita tentang masuknya waktu adalah dengan taklid. Apa taklid? Mengikut. Ya, ngikut aja dah. Ya, mengikut kepada yang banyak atau mengikut kepada yang alim atau mengikut kepada yang thiqah, yang terpercaya. Ngikut. Udah, aman dah kita. Ya, mungkin kalau sekarang daerah kita udah tidak lagi taklid gitu ya. Kita bisa mengetahui masuk waktu sholat dengan as-sa'atul mujarrabah, dengan waktu yang menunjukkan dengan pasti masuknya waktu sholat gitu. Masailu fi dukhulil waqti, ya. Adapun masalah-masalah dalam masuknya waktunya. Jadi kan kalau bicara syarat sahnya sholat itu adalah masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu bagaimana kan gitu. Lalu ketika ada masalah-masalah dalam masuknya waktu, keadaannya seperti apa? Yang pertama nih masalahnya, bisa jadi kita belum ngalamin atau bisa jadi orang lain yang ngalamin ini. Inilah fikih ya, gitu. Karena bicara fikih adalah bisa jadi ada hal-hal yang belum kita alamin, itu udah dialamin sama orang lain, atau bisa jadi sesuatu yang belum terjadi, nanti bisa jadi kita akan nemuin keadaan seperti itu. Namanya fikih begitu. Makanya fikih, kalau bicara fikih dari sekarang sampai akhir zaman pasti ada perbedaan. Gitu. Karena perbedaan ilat ya, perbedaan sabab itu bisa jadi akan ada perbedaan. Apa yang pertama, lau hajama 'ala sholati biduni ijtihadin fi dukhulil waqti, fama hukmu sholatihi. Seandainya dia ngapain? Hajama itu ya nabrak lah. 'Ala sholati biduni ijtihadin, dia sholat tanpa adanya ijtihad dulu, bahwasanya ini udah masuk waktu apa belum, gitu ya. Fama hukmu sholatihi, apa hukumnya itu sholat gitu. Jadi kalau misalkan dia mau sholat ternyata belum jelas nih udah masuk waktu apa belum, lalu dia tanpa ijtihad, tanpa berusaha dulu, dia hajama, ngapain? Nabraknya udah, ngelanggar udah, pokoknya dia sholat aja dah gitu ya. Dia terobos aja udah sholat, padahal bisa jadi belum jelas akan masuk atau belumnya itu waktu. Oh ya, tanpa ada ijtihad dulu. Harusnya ijtihad. Nah, kita kadang gitu ya. Nah, ini udah waktu belum sih? Oh udah. Oh ya udah, kalau udah boleh masuk. Kalau bicara azan memang ya nanti dalam bab azan pun kita akan melihat bahwasanya ternyata bicara azan bisa jadi tanda masuknya waktu, bisa jadi. Atau bisa jadi azan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Atau bisa jadi ada tanda-tanda ngapain? Kalau di Mekah, Madinah, azan subuh pasti 2 kali. Ya. Jadi 1 jam atau setengah jam sebelum masuk waktu subuh udah pasti apa? Azan itu. Itu jangan sangka kalau itu adalah azan subuh. Itu adalah azan untuk membangunin. Itu sunnah memang. Jadi kalau di subuh itu sunnah azan 2 kali tuh. Di kita bagaimana? Boleh kalau ada kesepakatan dan semuanya udah maklum, udah tahu semuanya. Ini belum kita kasih tahu gitu ya. Harusnya masyarakat kita nih, misalkan di Masjid Jami Al-Muhajirin gitu ya. Karena kita habis baca bab itu ternyata ada kesunahan azan sebelum sholat subuh, itu sunnah azan. Lalu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, subuh misalkan 4:30 gitu ya, 4:30 lewat 10, lalu jam 3:30 dia udah azan. Untuk ngapain? Bangunin orang. Dia azan aja udah. Kan pasti akan ada apa? Ya timbul fitnah dan lain sebagainya. Nggak boleh, jangan. Jadi kalau belum maklum jangan. Tapi kalau di Mekah, di Madinah udah pasti, di haram itu azannya pasti apa? 2 kali. Nanti di waktu sebelum subuh itu terdengar azan. Untuk ngapain kita? Bangun, sigrah gitu. Dan itu habis azan itu udah rame itu ya. Itu kalau azan yang pertama, udah rame, udah penuh. Selesai azan kalau kita kagak buru-buru, ya udah nggak kedapatan tempat tuh, di luar aja. Udah penuh. Ya, itu boleh juga. Kita terapin di sini. Mungkin kalau kita masyarakat Indonesia biasanya kalau bangunin subuh bukan azan, tapi ngapain?
sholawatan atau yang lainnya dah kan gitu, apa sih namanya, tarhim ya atau apa, suka gitu kan, assalatu wassalamu alaihi kan gitu, itu boleh aja, itu bangunin nggak apa-apa. Kalau ada yang marah itu bukan orang tuh, karena kan ada yang marah juga gitu ya, ada tuh masjid-masjid tentu kalau belum subuh jangan sholawatan apa katanya, berisik katanya. Ya kalian emang lagi bangunin, gue udah bangun, ya lu udah bangun, yang lain kan emang yang bangunin lu doang ini, emang masjid bakal lu doang, bakal orang-orang juga gitu kan. Ada aja ya orang sekarang gitu, katanya sholawatan, pakai sholawatan apalah, dulu Nabi nggak begitu ya lah, jadi rame lagi kan gitu. Padahal bagus kan, siapa tahu kita memang dalam keadaan yang lelah gitu ya, sehingga khawatir bangunnya telat, kesiangan ya, makanya dibangunin tuh, bangunin kan gitu. Kalau dulu apa namanya, kalau kita istilahnya dulu apa, bangun udah suruh, udah suruh maksudnya apa, itu di masjid udah nyetel radio, iya lagi baca Quran, surah, gue bangun udah suruh katanya. Kalau anak sekarang dikata bangun udah suruh, kagak ngerti suruh maksudnya apa itu suruh gitu. Jadi buat bangunin bagus juga itu sebetulnya. Nah ini kalau dia sholat belum masuk waktu, ya dia nabrak aja deh nih, tidak ada ijtihad dia untuk mengetahui udah masuk waktu apa belum. Ya fi duhulil waqti fama hukmu sholati, bagaimana hukum sholatnya tuh? Ya sholat aja dia mah gitu. Padahal dia belum teliti dulu udah masuk waktu apa belum, padahal syarat sah sholat itu adalah masuk waktu. Nah di sini bagaimana hukum sholatnya? La tasihhu sholatuhu wa in waqa'at fil waqti, tuh nggak sah sholatnya, li'adamil jazmi bin niyah ya. Karena memang hakikatnya bicara tentang sholat itu mestilah dia masuk waktu, sedangkan dia nabrak aja tanpa ada ijtihad untuk mengetahui bahwasanya itu udah masuk waktu atau belum, maka apa? La tasihhu sholatu wa in waqa'at fil waqti li'adamil jazmi bin niyati, karena ketiadaan apa namanya hakikat, bagaimana hakikatnya orang niat sholat itu di mana? Ya ketika dimasuk waktu. Nah sekarang ketika dia takbir Allahu Akbar, itu belum masuk waktu, tapi pas lempengan dia baca Fatihah baru masuk waktu, bagaimana? Sedangkan tadi bicara syahnya sholat itu syaratnya adalah min bidayatiha, gitu ya, dimulai dari awal sekali itu udah masuk waktu. Nah sekarang kalau rangkaian sholatnya dimulai dari sebelum masuk waktu bagaimana? Ya kagak sah gitu maksudnya. Jadi memang betul-betul kita yakin memang sudah masuk waktu itu. Jadi kalau memang itu ya nggak sah sholatnya gitu. Makanya kalau kita sekarang bicara apa namanya adzan gitu ya, ketika muadzin mengumandangkan adzan itu pas masuk waktu, adzan itu berarti untuk menunjukkan masuknya waktu dan juga sekalian apa? Al-i'lan, ya pemberitahuan juga bahwasanya dilaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bisa jadi apa? Manggil gitu. Ketika udah dipanggil kan nggak langsung dilaksanain itu sholat kan, ya biasanya nunggu tuh. Makanya kita ada jam digital itu setelah adzan ada waktu menjelang iqomah gitu ya. Biasanya ada yang 5 menit, ada yang 7 menit. Kalau subuh paling lama tuh bisa jadi subuh itu 15 menit tuh. Karena emang sunnah itu ya, Rasulullah juga mensunahkan kalau habis azan subuh tidak langsung sigrah melaksanakan sholat. Jadi iqomahnya itu kira-kira hampir 15 menit, karena menunggu mungkin ada jamaah yang lain yang baru bangun lagi ke kamar mandi dulu, itu kalau gitu. Saya ingat dulu waktu ngimamin di Masjid Baitur Rahman dulu, misalkan di rumah nih kita bangun pas adzan lalu ke kamar mandi, kan dari sini ke Baitur Rahman lumayan, sampai sono ya belum qomat. Bukan nungguin kita sebagai imam ditungguin, bukan, emang jam digitalnya menunjukkan emang belum iqomah gitu. Karena memang subuh itu sunahnya
agak lama tuh. Kalau zuhur biasanya sebentar, zuhur, asar ya, maghrib, isya itu sebentar. Kalau subuh yang paling lama itu. Jadi dilema juga kadang-kadang itu. Ada masjid-masjid yang nggak pakai waktu iqomah, jadi abis adzan nggak ada waktu iqomah, jadi iqomahnya nungguin siapa? Nungguin kapten, ya, kaptennya siap, komat. Ya. Kalau dia belum nyuruh komat, nggak ada yang berani komat tuh. Orang udah diem aja. Pas ngeliat-ngeliat, lah matahari udah naik. Ada yang begitu. Ya sholat nungguin, kalau dia belum kata komando komat, nggak ada yang berani komat tuh. Pernah kan dulu begitu ya? Ada nggak? Masjid musola gitu ada. Orang takut, mau komat takut, jangan, ntar diomelin lu katanya. Nungguin dia dulu komandonya. Nah, ada yang padahal pakai jam digital itu maksudnya untuk tertib gitu. Ada yang bunyi, dia komat, ya udah nggak ada yang nyalain kan, emang udah waktunya komat dan gitu. Tapi dilema juga di tempat-tempat tertentu, dilema tuh. Kelamaan, nungguin siapa lagi? Iya, emang kadang-kadang begitu. Emang zamannya itu juga. Siapa yang mau ditungguin? Dan gitu. Dilema dah. Yang kedua masalahnya, lau shalla ba'dal ijtihad. Kalau tadi dia sholat hajama, nabrak tuh, gitu ya, nggak pakai ijtihad lagi. Nah sekarang dia udah ijtihad. Tsumma tabayyana annaha kharijul waqti. Fama hukmu sholati. Cuman setelah dia sholat itu sudah berijtihad, jadi dia udah mengusahakan akan masuknya waktu. Cuma tsumma tabayyana annaha kharijul waqti. Cuma kemudian jelas bahwasanya itu udah keluar waktu. Dia udah masuk waktu belum? Bahkan bukan masuk waktu lagi, udah keluar waktu, udah habis. Fama hukmu sholatihi. Bagaimana hukum sholatnya orang yang seperti itu? Fihi tafsilun. Ini ada dua jawaban. Yang pertama, idza waqa'at qabla dukhulil waqti fatakunu qada'an in kanat alaihi faitah. Jadi jikalau dia jatuhnya itu sebelum masuk waktu dan keadaannya itu, maka itu termasuk sholat qada in kanat alaihi faitah, jikalau emang itu sudah luput daripada waktunya. Jadi dia udah ijtihad tuh. Cuman jelas setelah dia ijtihad ternyata itu bukannya udah masuk waktu lagi, udah habis waktunya malah. Ya makanya ada keadaan ngapain dia? Mengqada sholatnya. Wa illa, jikalau tidak demikian, artinya tidak jatuhnya itu seperti apa? Seperti sholat sunnah mutlak jadinya. Ya karena bukan pada waktunya dia sholat. Itu. Ketika dia berijtihad ternyata jelaslah bahwasanya itu jatuhnya justru bukan pas waktu sholat. Udah keluar daripada waktu sholat. Itu. Nah yang kedua, wa idza waqa'at ba'da khurujil waqti, jikalau itu jatuhnya sudah keluar waktu, fatakunu qada'an litilkas shalah, maka keadaannya itu adalah qada di sholat itu. Ya kan sholat bukan pada waktunya, jadinya apa? Qada jadinya. Gitu. Makanya ketika ijtihad tentang masuknya waktu harus betul-betul ya yakin, ini kan yakin. Yakinan au dhannan bil ijtihad. Itu dengan yakin dan zon dengan ijtihad. Itu syarat yang pertama tuh. Ya, jadi syarat yang pertama, sholat itu mesti masuk waktu. Yang kedua, asyartu tsani istiqbalul qiblah. Ya, syarat yang kedua yang menjadi syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu ayatnya itu bagaimana ada kewajiban kita untuk mengarahkan ya kita ketika sholat itu menghadap ke arah kiblat gitu. Istiqbalul kiblah yang benar. Kalau kita jadi bercandaan kadang-kadang tuh sholat, lu sholat madhab mana? Madhab ngulon. Lu salah lu. Lah emang apa? Ya iya karena sholat itu madhab kiblat bukan madhab ngulon kan gitu ya. Kalau dulu ada cerita nih, mufti Betawi Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi yang kita kenal dengan Habib Utsman ya. Habib Utsman bin Yahya yang menjadi mufti, orang yang memberikan fatwa di Betawi ketika itu tahun 1000
800-an kalau nggak salah. Jadi beliau itu memberikan fatwa di tanah Betawi itu. Jadi beliau punya masjid ya di Pekojan tuh, di Jakarta Barat tuh, di Pekojan masjid beliau. Beliau bicara tentang kiblat ya, berijtihad tentang kiblat masjid itu. Ya dibikinlah masjid di Pekojan itu, masjid beliau, lalu dia berijtihad tentang arah kiblat. Udah jadi tuh. Lalu ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani dari Mekah pulang, ketika pulang ke Indonesia mampir ke masjidnya Said Utsman ya. Di Pekojan itu mampir ke sana. Jadi ketika mampir di sana, dia melihat ternyata menurut pendapat Syekh Nawawi, masjidnya Said Utsman itu tidak mengarah ke arah kiblat secara tepat gitu. Karena memang di sini disebutkan yajibu istiqbalu ainil kiblah inda Syafi'iyah. Wajib hukumnya menghadap ainil kiblah. Betul-betul ke arah kiblat itu inda Syafi'iyah menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi wala yakfi istiqbalul jihah faqat 'alal mu'tamad. Jadi tidak cukup hanya menghadap ke arah saja, Bu. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i memang ainul kiblah. Ainul kiblah itu bagaimana maksudnya? Betul-betul hakikatnya arah yang kita tuju adalah arah kiblat, gitu ya. Nah ini Said Utsman itu masjid yang di Pekojan oleh Syekh Nawawi dianggap tidak ainul kiblah, tidak menghadap langsung ke arah kiblat. Makanya kalau di kitab Irsyadul Anam gitu ya, fi tarjamati arkanil Islam, bicara tentang arah kiblat itu bukan kita nih yang di tanah Jakarta dan sekitarnya, bukan lurus ke arah barat, tetapi agak miring gitu ya, ke arah barat, barat daya ya, barat daya gitu, agak miring sono dikit, kira-kira beberapa derajat itu miring. Kalau sekarang memang udah canggih juga gitu ya, kita kalau jaringan internet kita kuat, bisa kita cari tuh di Kibla Lokator ya. Saya pernah cari itu Masjid Al-Muhajirin nih, masjid tua. Padahal kan yang bikin orang-orang tua dulu ya. Maksudnya dari segi teknologi juga masih sangat minim. Tapi bicara ketepatan arah kiblat ya, coba cari itu. Bowo kan deket tuh, deket masjid. Kibla Lokator. Jangan pakai T, kibla itu. Kibla Lokator pakai C, Locator itu. Kibla Locator. Itu kan langsung ke satelit tuh langsung. Jadi kita naruh alamat masjid, alamat langsung satelit. Nah itu tempat kita. Nah ini langsung ke Ka'bah. Itu tarik lurus, itu Masjid Al-Muhajirin lempeng banget, lurus banget ke arah kiblat, ainul kiblah. Ternyata orang dulu minim teknologi tapi apa? Canggihnya luar biasa itu, menghitung arah kiblat. Itu kan pakai azimut matahari dia tuh. Ya, makanya kalau sekarang ada tim verifikasi arah kiblat di Departemen Agama itu dari Badan Hisab Ru'yah, itu biasanya keliling ke Indonesia, seluruh Indonesia tuh keliling. Ada masjid-masjid yang pengen diapain, kiblatnya diapain, diverifikasi, atau ada yang baru bikin masjid baru pengen tahu arah kiblat yang benar gitu. Itu kalau masjidnya Said Utsman dilurusin sama Syekh Nawawi, langsung dilurusin. Kan berdebat ya. Jadi beliau berdebat bahwasanya Said Utsman bilang ini masjid saya udah lempeng banget ke arah kiblat karena saya sudah hitung dengan ilmu falak ya. Itu udah lurus banget udah. Kalau kata Syekh Nawawi belum lempeng. Buktinya apa? Said Utsman mukanya diusap. Pas melek depannya Ka'bah. Tuh, itu Ka'bah tuh miring. Itu masjid ente kesono, ini kemari. Makanya kalau ke Masjid Pekojan tuh di Jakarta Barat ada dua. Yang pertama yang dibikin oleh Said Utsman, kiblatnya agak lurus. Lalu yang ada yang kiblatnya udah dimiringin. Itu maksudnya tetap ada itu untuk sejarah bahwasanya awal mulanya Masjid Pekojan itu bukan salah kiblat, bukan, cuma ada kurang lempeng gitu ketika menentukan arah kiblat. Jadi Syekh Nawawi itu salah satu karomahnya beliau adalah itu Said Utsman suruh ngelihat, lah itu Ka'bah.
Jadi kesana kayak apa? Masjid Pekojan dengan Ka'bah itu kayak mendekat gitu. Nah, jadi di depan masjid Ka'bah itu. Ya kalau Doraemon pintu kemana saja. Betul, wah iya Ka'bah ini. Wah berarti kurang lurus nih. Nah, gitu. Itu canggih itu ya. Kalau Syekh Nawawi canggihan lagi tuh karomahnya, tahu arah kiblat karena apa? Dia bisa langsung mendekat langsung ke Ka'bahnya tuh. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i memang harus apa? Ainul kiblah. Itu ainul kiblah. Jadi wal istiqbalu imma yakuna yakinan, ya, menghadap ke arah kiblat itu bisa jadi yakinan. Yang pertama yakinan, idza lam yakun hunaka hailun bainahu wa bainal Ka'bah. Jadi kalau nggak ada apa? Nggak ada halangan antara dia dan Ka'bah, maka mestinya apa? Yakinan, betul-betul yakin. Maka kita sholatnya menghadap ke arah Ka'bah itu langsung ya. Apalagi kalau kita sholatnya di Masjidil Haram, udah gitu di depan Ka'bah, ya udah tuh menghadap ke arah kiblat. Gitu. Tetap menghadap kiblat tuh. Au zannan idza kana hunaka hailun. Kalau ada apa? Hailun. Ada penghalang. Kalau kita sekarang ada penghalang enggak? Ada penghalang enggak dari sini ke Ka'bah? Wah. Ribuan kilometer jaraknya. Makanya kalau dalam pendapat yang lain menyebutkan kiblat itu bisa ainul kiblah. Ainul kiblah artinya orang-orang yang sholat di Masjidil Haram mestilah dia ainul kiblah. Karena nggak mungkin nggak ngelihat Ka'bah, pasti ada. Makanya ainul kiblah, betul-betul Ka'bahnya itu tidak ada halangan. Lalu yang kedua, zonnul kiblah. Zonnul kiblah itu adalah orang-orang yang menyangka bahwasanya dia betul-betul lurus ke arah kiblat dengan pengetahuannya. Karena ada halangan. Sulit. Nah, kita bagaimana dengan jarak yang jauh? Ijtihadul kiblah, ya berusaha untuk menghadapkan sholat kita ke arah kiblat. Dengan apa? Ya dengan ilmu, pengetahuan. Ya kalau kita nggak bisa, ya kita ngikut kepada siapa? Yang orang-orang yang ahli yang menunjukkan bahwasanya kita itu betul-betul mengarah ke arah kiblat. Kira-kira kita itu tepat betul nggak gitu ya? Saya ingat waktu verifikasi Masjid Al-Kautsar, ya ini kan perdebatan ketika itu. Ada verifikasi arah kiblat, lalu minta didatangkan tim verifikasi arah kiblat dari Badan Hisab Ru'yah Departemen Agama Pusat. Kebetulan saya punya teman, ya minta saya telepon, siap katanya datang. Nah dari pihak masjid juga saya minta ulama, tokoh ulama yang sekaliber nasional katanya gitu. Saya minta guru kita Kiai Sofwan Nizomi, beliau bisa hadir tuh. Hadir, jadi kumpul bareng, ngobrol, cerita ya. Kalau kata Kiai Sofwan memang kalau bicara arah kiblat yang kurang tepat gitu ya, kurang miring, nanti lurusnya ke sono bukan ke Ka'bah, lurusnya ke Barcelona kan gitu. Ntar ketemu Lionel Messi, wah Messi udah pindah sekarang ke PSG kan gitu. Jadi kalau kata beliau, kalau ke sono lurusnya kemana? Ke Spanyol katanya, ke Barcelona, ke Madrid, ya, bukan ke arah kiblat. Itu memang ya harus ahlinya gitu ya. Tapi kalau masjid-masjid yang sudah tepat arah kiblatnya, gitu. Karena di sini Masjid Al-Muhajirin masih ada aja tuh. Ya, dia nggak tahu bahwasanya masjid kita itu udah lempeng banget kiblatnya. Dia sholatnya masih apa? Dia miringin lagi. Loh dia kemana itu dia? Namanya dia jadi kagak apa tuh, nggak yakin sama ulama-ulama yang udah berijtihad tentang arah kiblat. Itu ada itu. Saya perhatiin orangnya dia juga yang itu. Mau kita bilangin bagaimana ya? Padahal kalau dia tahu tuh masjid ini, ya bukan masjid ini saja, banyak masjid-masjid kita yang ketepatan arah kiblatnya itu luar biasa, gitu, akurat sekali. Ya, coba aja ngecek tuh mungkin kalau di handphone agak susah gitu ya. Itu ngeceknya di laptop, komputer itu lebih enak. Ya untuk narik titiknya itu lebih enak gitu. Kayak kita di rumah kita juga bisa juga tuh. Saya pengen rumah saya dicari di kiblat lokator, nah, gitu. Kiblat lokator, misalkan alamatnya di mana,
tulis itu jalan apa. Wah, kalau Cinere dan sekitarnya masih bisa. Kalau Gandul nggak bisa karena udik dia. Wah, nggak ketemu nggak ketemu. Itu bisa dicari. Jadi dengan yakinan, dengan zonnan, dengan ijtihad. Ya kalau kita pengen tepat banget nih. Dulu saya pernah diajarin. Kita kalau pengen tepat betul arah kita itu mengarah ke arah kiblat gampang. Caranya bagaimana? Kalau ada orang haji atau umroh suruh bawa benang, tarik benang dari sono, nah itu lurus banget dah, baru kita ke arah Ka'bah itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah gitu kalau pengen lurus banget katanya. Tapi sekarang kita udah ada teknologi gitu ya. Tapi bisa jadi teknologi kita kayak kompas. Kompas itu kan ya buatan manusia juga. Jadi ketika medan magnetnya kacau, jadi kacau juga dia, kan gitu. Kayak kompas itu bisa jadi error juga, kan gitu. Tapi itu bagian daripada ijtihad kita untuk meluruskan arah salat kita ke arah kiblat, gitu ya. Kaifiyatu istiqbal kiblah lil musalli. Adapun kaifiyat menghadap ke arah kiblat untuk orang yang salat itu, yang pertama, idza kana qa'iman au qa'idan. Jikalau dia sholatnya berdiri atau duduk, maka pabisadri. Jadi dengan apanya? Dada. Ya, jadi kalau menghadap kiblat, yang ngadap kiblat itu apa? Dada. Makanya kalau orang sholat tungak tengok boleh nggak? Makruh. Kagak batal sholat kita. Orang sholat nih, nengok kan ada ya? Ada nggak orang yang sholat nih? Ada tuh. Lagi sholat ngeliatin apa gitu. Makanya makruh tuh ya. Kalau sholat di hadapan makanan kan gitu, atau keadaan yang mengganggu itu makruh sholat. Jadi kalau kita bawa tas sholat bareng taruh depan tuh, jangan taruh samping, makruh kayak. Allahu Akbar. Tas gua ada nggak? Wah ada gitu. Andai kata dia nengok dengan wajahnya tapi tidak dengan dadanya, maka tidak batal sholatnya. Yang membatalkan adalah ketika dadanya ikut berpaling walaupun sesaat. Di sholat nih nengok dadanya ngikut, batal sholatnya. Karena apa? Kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat itu terus berlangsung selama dia salat, gitu ya. Jadi lalu bagaimana dengan orang yang ketika sholat di hadapan Ka'bah? Nah ini ada orang yang keliru sholat di hadapan Ka'bah. Yang wajib menghadap kiblat adalah dadanya, bukan mukanya. Sekalipun kita sholat di hadapan Ka'bah, kesunahannya adalah sholat dengan apa? An-nazru ila makani sujudihi. Sholat itu dengan melihat tempat sujudnya. Kadang-kadang ada yang keliru juga itu. Orang sholat di hadapan Ka'bah, Allahu Akbar, dari awal sampai akhir ngeliatin Ka'bah aja. Memang bicara melihat Ka'bah itu apa? Punya fadilah, keutamaan. Melihat Ka'bah itu adalah pandangan yang apa? Menurunkan rahmat Allah. Itu salah satunya. Jadi pandangan kita yang menurunkan rahmat Allah, turun rahmat Allah kepada kita, salah satunya pandangan kita ngelihat kemana? Ke Ka'bah tuh. Tapi kalau lempengan sholat, tetap kalau lagi sholat mah pandangan kita ke tempat sujud. Di luar sholat kita lihatin tuh Ka'bah, akan menurunkan rahmat Allah tuh, luar biasa itu. Sama juga pandangan yang menurunkan rahmat Allah adalah memandang wajah ulama tuh. Ya, salah satunya itu akan menurunkan rahmat Allah. Dalam riwayat yang lain, ya, yang bisa juga menurunkan rahmat Allah itu adalah memandang wajah pasangannya, istri atau suaminya. Itu menurunkan rahmat Allah juga tuh. Liatin gitu. Kadang bini ngeliatin muka kita. Kalau lihat bang, abang hitam juga. Bukan pandangan yang begitu. Kalau pandangan begitu turun azab gitu. Liatin itu turun rahmat Allah, kan penuh kasih sayang dia. Nah, gitu, liatin itu. Itu bahkan menciumnya itu seperti mencium Hajar Aswad kan gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ada ciuman laki-laki kepada istrinya atau itu seperti mencium Hajar Aswad. Kata Mas Dul, aduh pengen buru-buru pulang ini, pengen nyium Hajar Aswad.
Rapik lagi membayangin aja. Rapik. Gitu. Jadi idza kana qa'iman au qa'idan fa bis sadri. Jadi kalau dia salat dia berdiri atau duduk dengan apa? Dada tuh. Ya, makanya ada nih, mohon maaf. Memang dalam satu riwayat ya, Nabi itu salatnya ketika tangannya ditaruh ya. Itu kan tahtas sadri wa fawqas surrati gitu ya. Tangan itu ditaruh di bawah dada dan di atas pusar gitu ya. Walaupun nanti ada yang di bawah atau itu kan hanya sunnah saja. Tapi memang ada yang menyebutkan fawqa surrati wa tahtas sadri. Lalu agak sedikit apa? Agak sedikit miring kan gitu. Karena melindungi apa? Hati ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang ketika sholat itu tangannya ditaruh di samping terlalu ke samping. Allahu Akbar. Sehingga apa? Merubahkan apa? Posisi dadanya. Jadi yang tadinya menghadap kiblat jadi miring tuh. Itu jangan. Itu sama juga kalau lagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, cukup itu aja. Jadi dadanya tetap apa? Apalagi kalau dia belum tuntas salamnya. Memang ketika salam yang pertama selesai itu kan selesai sholat, ini salamnya belum selesai kan gitu. Ketika mau salam assalamualaikum, ya ini salamnya belum selesai ya, dia batal sholatnya. Makanya dari awal sampai akhir ya, bahwasanya dia mesti menghadap ke arah kiblat. Nah itu kalau ruku bagaimana? Kalau ruku lain lagi ceritanya, sujud juga lain lagi ceritanya. Kalau ruku sama sujud tetap menghadap kiblat, dada bagaimana? Ruku jelongek gitu lah, kagak bisa kan gitu. Jadi itu lain lagi ceritanya. Yang kedua, istiqbalul qiblatil musalli itu idza kana muttaji'an fabil wajhi was sadri. Muttaji'an itu ngapain? Miring. Jadi kan sholat itu kalau dia nggak kuat diri duduk, kalau nggak kuat duduk tiduran. Muttaji'an dulu. Muttaji'an itu apa? Tidur dengan jambil aiman. Jambil aiman itu artinya yang kanan itu ada di bawah. Jadi palanya ada di belah belor, kakinya ada di belah budik, miring tuh. Ya itu kayak gitu sholatnya orang yang nggak sanggup diri, nggak sanggup duduk dan masih bisa menggerakkan badannya. Nah miring. Yang menghadap kiblat apanya? Fabil wajhi was sadri, dengan muka dan dadanya miring. Itu selama sholat. Rukunya bagaimana? Ya nggak bisa ruku, ya dia hanya dengan isyarat saja. Nah, yang terakhir, idza kana mustalqiyan, baru tuh mustalqiyan apa? Dia udah nggak bisa lagi dengan tidur miring tapi dengan celentang. Nah, idza kana mustalqiyan, nah, nama ala qafahu ya. Tidur dengan apanya? Ini tengkuk lehernya ya jadi tumpuan tuh, mustalqiyan. Itu orang bisa mati nih ya. Tidur begini bisa mati nih. Tidur telentang mati orang. Telentang mana begitu. Bau udah ditelen mati nih, sampai tang ditelen gitu. Ya, tidur dengan mustalqiyan. Jadi kepalanya di mana? Di belah beletan, kakinya di belah bekulon. Nah, ngerti enggak sih? Beletan bekulon ngerti enggak? Nah, gitu. Di belah timur kepalanya, lalu kakinya di sebelah barat, fa bi akhmasai qadamaihi wa wajhihi. Jadi yang menghadap kiblat apanya? Kakinya tuh. Dan apanya? Wajahnya. Makanya ketika tidur diganjel agak lebih tinggi. Udah di sholat menghadap ke arah kiblat. Apa yang menghadap kiblat? Muka dan ujung daripada kakinya. Tuh. Saking bicara tentang syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat, sampai orang yang tidur celentang pun masih ada kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat. Gitu ya. Itu berkenaan dengan syarat yang kedua, yaitu istiqbalul kiblah. Itu ya juzu tarku istiqbalul kiblah fi halataini wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Adapun bolehnya orang sholat kagak menghadap kiblat, boleh nggak? Boleh, ada di dua keadaan. Nanti kita sambung lagi insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu.